Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fatin. Kita akan sama-sama belajar pelajaran tematik, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 6. Langsung saja kita simak bersama-sama. Materi yang pertama yaitu PPKN, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Banyak sekali perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya saja, ada perbedaan makanan kesukaan, ada perbedaan olahraga kesukaan, ada perbedaan kegemaran, ada perbedaan cita-cita, dan masih banyak perbedaan yang lain lagi. Kalian pasti telah mengetahui kalau semua orang pasti memiliki perbedaan masing-masing. Nah, dengan adanya perbedaan, kita harus menyikapi perbedaan tersebut dengan baik. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapi perbedaan di sekitar kita dapat melakukan hal berikut. Antara lain yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan. Meskipun berbeda-beda kita dengan teman kita yang lain, kita harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh kita saling mengejek. Itu bukan menerapkan contoh sila Pancasila. Cara yang kedua yaitu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Kita harus selalu hidup rukun meskipun berbeda-beda dan juga harus saling kerja sama, saling tolong-menolong, saling membantu. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja saat kita di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah. Ada yang tahu apa saja manfaat hidup rukun di sekolah? Nah, yang pertama yaitu memiliki banyak teman. Ketika kita hidup rukun, damai di sekolah, kita pasti banyak teman. Kita pasti memiliki banyak teman di sekeliling kita. Yang kedua, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Saat kita hidup rukun dan damai, kelas kita akan terasa nyaman, kegiatan pembelajaran akan tertib. Dan yang ketiga, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Kita akan semakin kuat persahabatannya, bertemannya kita semakin akrab. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama di sekolah. Kerjasama itu apa sih? Nah, kerjasama itu kita melakukan kegiatan dengan cara bersama-sama. Kalau kita melakukan kegiatan bersama-sama, apa ya kira-kira manfaatnya? Coba kita lihat. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Ketika kita melakukan bersama-sama dengan teman kita, contohnya saat tiket kelas, maka pekerjaannya yang awalnya menjadi berat, terlihat berat, akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang seharusnya akan lama dikerjakannya, jika kita dilakukan bersama-sama dengan teman kita yang lain, pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Ketika kita kerjasama, kita akan semakin kompak. Selanjutnya, masuk materi yang kedua, yaitu materi matematika. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan ribuan juga akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Sama seperti yang penjumlahan dapat dilakukan dengan bersusun pendek. Langkahnya yaitu susunlah bilangan yang akan dikurangi dengan memperhatikan nilai tempat setiap angka
angkanya. Harus disejajarkan ya menulisnya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Nah, untuk cara bersusunnya ini ada dua. Ada yang pertama di sini ada pengurangan cara bersusun tanpa teknik meminjam, tanpa meminjam temannya. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya dengan bilangan 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan. Cara mengerjakannya seperti ini. 4.758 ditulis terlebih dahulu karena lebih banyak. Dan yang lebih sedikit ditulis di bawahnya, 3.425. Tetap dengan memperhatikan nilai tempatnya. Harus sejajar lurus. Ketika satuan digariskan dengan satuan. Kemudian kita kasih simbol pengurangan atau minus. Langsung dihitung. 8 diambil 5. Berapa ya 8 diambil 5? Nah, di sini ada satuan diambil satuan karena ini letaknya di satuan. 8 diambil 5 sama dengan 3. 8 diambil 5 sisa 3. Selanjutnya yang kedua yaitu puluhan. Karena nomor 2 dari belakang, puluhan dikurangi puluhan. 5 diambil 2 sama dengan 3 juga. Yang ketiga yaitu nilai tempat ratusan. Ratusannya ada angka 7 dan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Bisa 3. Dan yang terakhir ini ada angka 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 4 diambil 3 sama dengan sisa 1. Jadi, hasil dari 4.758 diambil 3.425 sama dengan 1.333. Coba diperhatikan lagi dengan bersama agar kalian nanti bisa mengerjakan latihan soalnya. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu bersusun dengan teknik meminjam. Kalau yang tadi tanpa meminjam, sekarang pakai meminjam. Contohnya di sini ada bilangan 4.385 dikurangi 1.420 sama dengan. Cara mengerjakannya seperti ini. Ditulis terlebih dahulu bilangannya, kemudian baru kita hitung. 5 diambil 0, letaknya di satuan. 5 diambil 0 sama dengan 5. Lanjut yang depannya. 8 diambil 2. 8 diambil 2, nilainya di puluhan, sisa 6. Sisa 6. Lanjut yang ratusan, karena di sini 3 diambil 4. Bisa enggak kira-kira? Ya tidak bisa ya, karena angka yang atas lebih sedikit itu tidak bisa diambil. Jadi kita pinjam yang depannya. Dipinjami 1 jadi 13. Dan yang 4 ini karena telah dipinjam 1, sisa 3. Lanjut kita hitung lagi ya. 13 diambil 4, yaitu 9. Ratusan diambil ratusan, sama dengan 10 tadi yang dipinjami dari depan, ditambah dengan 3, angkanya sendiri, diambil 4, sisa 9. Dan yang terakhir yaitu 3, karena tadi 4-nya sudah dipinjam 1, jadi sisa 3. 3 diambil 1, sisa 2. Ribuan diambil ribuan, 4 diambil 1 karena dipinjam tadi, kemudian diambil lagi 1, jadi sisa 2.
Jadi, hasil dari 4.385 diambil 1.420 sama dengan 2.965. Ini dengan teknik meminjam. Sudah paham semuanya? Selanjutnya, untuk tugas pembelajaran 5 hari ini, yaitu pertama, kerjakan kitab tematik halaman 85, tulis di kitabnya secara langsung. Dan yang kedua, kerjakan latihan soal berikut, tulis di buku tulis tematik kalian masing-masing. Sekian pembelajaran untuk hari ini, buat tim akhiri. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.